Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 10 tanda orang yang diikuti kodam Al-Quran. Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Di antara tanda-tanda kebaikan yang terpancar dari seorang hamba adalah keberadaan kodam Al-Quran yang menjaganya. Kodam Al-Quran ini membimbingnya pada setiap langkah kehidupan, menerangi jalan dalam kegelapan, dan menguatkan hatinya di tengah badai cobaan. Berikut ini 10 tanda orang yang diikuti kodam Al-Quran. Tanda pertama adalah selalu berzikir dan beribadah. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seorang diikuti kodam Al-Quran adalah adanya konsistensi dalam berzikir dan beribadah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hal ini menegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan sarana utama untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual. Bukti nyata dari orang-orang yang memiliki kodam Al-Quran adalah kebiasaan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 1-2. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka juga memahami bahwa tawakal kepada Allah adalah kunci kesuksesan dalam hidup sesuai dengan ajaran dalam Islam yang disebutkan dalam surah Al-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Oleh karena itu, kebiasaan berzikir, menjaga sholat, dan tawakal kepada Allah merupakan pilar-pilar utama dalam kehidupan seorang yang diikuti kodam Al-Quran. Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama menjadi tanda bagi seorang yang diikuti kodam Al-Quran yang kedua. Mereka tidak hanya menjunjung tinggi silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama muslim, tetapi secara aktif berbuat baik pada orang lain, memberi sedekah, dan menolong orang yang membutuhkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain daripada itu, mereka juga memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa berusaha menjaga perdamaian sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Keberadaan kodam Al-Quran yang tercermin melalui perilaku kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama ini menjadi bagian integral dari kehidupan seorang hamba yang beriman. Lalu tanda yang ketiga, kecintaannya terhadap Al-Quran dan dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Seorang yang diikuti oleh kodam Al-Quran
akan senantiasa mencintai Al-Quran, membaca dan mendalami maknanya dengan sungguh-sungguh. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran menjadi sesuatu yang dianggap terlantar." Kesungguhan ini menggiring mereka untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, "Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Selain itu, mereka juga berusaha menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan berperan aktif dalam dakwah. Karena Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dengan kecintaan yang mendalam dan pengamalan yang konsisten, mereka menjadi teladan yang memancarkan cahaya kebenaran dan kebaikan pada seluruh umat manusia. Kemudian tanda yang keempat, sabar dan selalu istiqomah dalam ujian. Selanjutnya, tanda orang yang diikuti kodam Al-Quran adalah sabar dan istiqomah dalam ujian, yang ditandai dengan keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Seorang hamba yang diikuti kodam Al-Quran akan senantiasa bersabar dalam menjalani ujian dalam kehidupan ini. Karena mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah dan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 186. "Dan sungguh kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar." Kesabaran ini juga dipadukan dengan istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan tetap teguh di atas kebenaran. Memiliki akhlak yang mulia, ciri khas atau tanda seorang yang diikuti oleh kodam Al-Quran adalah mereka memiliki akhlak mulia dan senantiasa menjaga kesopanan dalam ucapan dan perbuatan, selalu memperlihatkan sikap yang lemah lembut serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam interaksi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ambillah maaf dari mereka dan perintahkanlah kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Kemudian tanda yang keenam, selalu menjauhi dosa dan maksiat. Kunci penting dalam perjalanan spiritual seorang yang diikuti kodam Al-Quran yaitu selalu menjauhi dosa dan maksiat. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan-tindakan fisik yang dapat dilihat oleh mata, akan tetapi juga termasuk pencucian hati dan pikiran dari segala hal yang bertentangan dengan Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Barang siapa yang melakukan dosa dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah An-Nisa ayat 110. Selalu rendah hati dan tidak sombong adalah tanda selanjutnya atau tanda yang ketujuh dari seseorang yang diikuti oleh kodam Al-Quran. Selalu rendah hati dan tidak sombong, karena ini adalah sifat yang dicontohkan oleh para nabi dan dianjurkan oleh Al-Quran sebagai prinsip fundamental dalam berinteraksi dengan sesama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. "Dan jadikanlah dirimu lemah lembut terhadap orang-orang yang mengikuti engkau,
dari kalangan orang-orang yang beriman. Hal tersebut menegaskan pentingnya rendah hati dan bertutur kata dan bersikap terhadap sesama. Rendah hati juga merupakan wujud penghormatan terhadap ciptaan Allah yang lainnya, mengingatkan manusia bahwa hanya Allah lah yang layak untuk dimuliakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Tanda yang ke-8 adalah selalu sibuk dengan ilmu dan pendidikan. Merupakan tanda nyata dari seorang yang diikuti kodam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 14. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Hal tersebut mencakup pencarian ilmu agama maupun ilmu dunia, serta semangat untuk menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain. Orang yang diikuti kodam Al-Quran akan aktif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama dan juga dalam mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Selalu amanah dan menepati janji adalah merupakan tanda yang ke-9. Seseorang yang diikuti kodam Al-Quran akan senantiasa amanah dan menepati janji, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam yang menuntut setiap muslim untuk bertanggung jawab terhadap amanah dan janji yang diberikan kepadanya. Sebagaimana yang dijelaskan dan disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menuntut jika kamu menetapkan hukuman di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Dan tanda yang terakhir atau tanda yang ke-10, selalu menjaga akidah dan iman. Menjaga akidah dan iman merupakan landasan bagi setiap muslim yang diikuti oleh kodam Al-Quran. Hal ini tercermin dalam kesungguhan mereka untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip keimanan yang telah diajarkan oleh Islam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga dua bagian, aku menjamin baginya masuk surga. Sahabat bertanya, apakah dua bagian itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, lidah dan kemaluanmu. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil pelajaran penting akan kebutuhan untuk menjaga lidah kita agar selalu mengucapkan yang benar, serta menjaga kemaluan kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Hal ini merupakan bagian dari menjaga akidah dan iman yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebagai upaya untuk mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW. Demikian tadi 10 tanda orang yang diikuti kodam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.